Ya, tahun diisi tahun, bulan, tanggal, ya, tempat, di mana kabupaten, provinsi, ya, nomor kalau ada nomornya ya. Mana ya biar misah gambarnya. Oke, kemudian banyaknya hujan penguapan yang diukur ditulis pada tanggal hari pengukuran ya. Jadi ini adalah tanggal pengukuran, bukan tanggal kejadian ya. Kan ukurnya pagi-pagi itu pancinya ya. Ukurnya kan pagi-pagi. Ya, ini adalah tanggal pengukuran ya. Jadi pemeriksaan penguapan tiap pagi jam 7. Jam 7 apa? Jam 7 ya, local time ya. Waktu setempat WS, local time. Kemudian H diisi beda pembaca dari tinggi air bencana pada hari sebelumnya dengan pembacaan hari ini. Jadi kalau kemarin itu misalnya, kan dia kan makin lama makin berkurang itu airnya. Kalau di panci penguapan dikurangin aja ya. Berarti dia harusnya makin berkurang angkanya. Nah, di sini ada dua nilai yang memungkinkan ya. Ada nilai negatif, ada nilai positif. Kalau nilai positif itu artinya dia memang terjadi penguapan. Kalau nilai negatif ada dua kemungkinan. Ada satu dia karena error, satu lagi karena terjadi hujan besar. Maka nilainya negatif. Misalnya penguapannya harusnya 1. Dia tadinya 65 jadi 64. Kemudian ada hujannya 1. Jadi kan kemarin udah ya. Udah kita bahas di mana? Observasi sinoptik ya. Penguapannya 1, hujannya 5. Pasti hari sekarang lebih besar dari hari kemarin. Jadi kalau dikurangkan nilainya negatif. Jadi ini beda tinggi, bisa positif, bisa negatif. Tulis aja dulu. Kemudian P itu adalah penakar hujan. Penakar hujan yang mana? Penakar hujan yang nempel dekat panci itu. Harusnya ada 2 ya. Untuk pengamatan klimat yang dibaca setiap jam 7 bukan jam 00. Kemudian ya, P itu hujannya ya, precipitation ya dalam milimeter. E itu adalah evaporasinya. Cara menghitungnya adalah P ditambah H. P ditambah dengan H. Misalnya penguapannya tadi kan -1 tadi kan. -1 karena ada hujan ya. Enggak ya, enggak -1 ya. Dari 65 sekarang misalnya 66 kan -1. Nah, ternyata dia ada hujan. Hujannya adalah 4 mm. Berarti -1 ditambah dengan 4 sama dengan 3 ya. Berarti dia evaporasinya 3 sebenarnya. 3. Yang menguap 3, yang masuk 4. Berarti dia memang dia tingginya jadi naik 1 ya. Gitu ya. Rumusnya ini aja ya. Tetap ditulis minus. Nanti kita akan tahu kalau panci itu error. Ketika hasil E-nya juga negatif ya. E-nya itu selalu positif. Kalau E-nya negatif berarti dia error. Errornya dari mana? Berarti percikan dari luar masuk ke dalam. Percikan dari luar panci masuk ke dalam panci. Hujan yang di luar panci masuk ke dalam panci. Atau penakar hujannya error. Kurang akurat membacanya. Membacanya kurang akurat. Ketika E-nya itu negatif, maka dia error. Kalau ada error,
Biasanya kita tulis tanda silang aja di situ ya. Cross X. Karena tidak ada penguapan yang negatif, nggak ada ya. Kemudian jam ya, jamnya jam berapa ya? Jam 7 ini pasti ya. Kalau yang baru ini kayaknya nggak ada jamnya. Ada nggak jamnya? Ada. Kemudian apa lagi nih? Nah, ini kecepatan angin ya. Kecepatan angin itu dilihat dari cup counter yang ada di samping panci, yang tingginya adalah 0,5 meter. Dalam satuan kilometer per jam. Ingat-ingat, kilometer per jam. Kalau dalam satuan kilometer per jam, biasanya komanya 2 angka di belakang koma ya. Jadi hari ini dikurang hari kemarin, selisihnya dibagi dengan 24 jam. Itu hasilnya dari kilometer per jam. Dalam kilometer ya. Nanti meterannya itu ada yang dalam meter dan dalam kilometer ya. Jadi kalau dalam meter ya berarti bagi 1000 lagi ya. Jadikan kilometer dulu, kemudian dibagi dengan jam. Dalam anemometernya itu, meterannya itu. Kemudian suhu air. Suhu air itu perhitungan. Ya maksimum yang mana, yang minimum yang mana ya. Ada di termometer apung ya. Kiri atau kanan nanti dilihat aja ya. Ketika dibaca jam 7, dilihat kiri dan kanannya dibagi 2. Itu adalah suhu air maksimum dan minimum. Prinsip kerjanya seperti termometer minimum dia. Ada raksa, kemudian ada indeksnya. Dia nggak pakai alkohol ya, pakai raksa, kemudian ada indeksnya. Jadi indeksnya itu nyangkut kalau suhunya berubah. Gitu ya. Jadi harus diperiksa apabila terjadi kebocoran atau panci terlalu kurang. Biasanya kalau musim hujan, pancinya agak dibuat rendah airnya. Karena kalau di situ sering hujan besar, nanti bisa luber. Kalau luber udah pasti nggak bisa dihitung. Kalau musim kemarau, dibuat agak banyak airnya. Karena penguapannya tinggi, jangan sampai kering. Kalau dia sampai kering, nggak bisa dihitung juga. Kemudian dijumlah, kemudian dibagi. Ya, ada rata-ratanya juga. Rata-ratanya ada nggak di sini? Atau di laporan rata-ratanya? Oh, dijumlah aja, oke. Dijumlah berdasarkan seluruhnya ya. Itulah form penguapan. Nah, form ini dibuat sebulan sekali ya. Atau bisa juga dibuat setelah memasukkan data. Oke, sekali lagi tidak ada hasil E ini yang negatif ya. Kalau ada yang negatif berarti langsung di X. Di sini biarkan ada tulisannya ya. Ini langsung X. Kalau dia negatif ya. Oke, kapan dia negatif? Ya dia negatif kalau misalnya tinggi. Ini juga udah dibahas di pengamatan. Oke, ulang lagi.
Oke, jadi pada kasus penguapan ya, rule-nya adalah rumusnya satu ya. Kalau misalnya kalian lihat berbagai macam, ada yang ditambah, ada yang dikurang, ya dilupakan saja ya. Yang benar rumusnya hanya satu. Ya. Jadi rumusnya adalah evaporasi sama dengan tipis amat ya. H ya ditambah dengan P. Ini pada form panci penguapan ya. Form penguapan itu dibaca setiap pukul 7 waktu setempat ya. Jadi selama 24 jam. Gimana kalau yang sudah terlanjur dibaca 3 kali sehari ya, ditambah-tambahin aja ya. Kan dia kan ada AGM 1A 1B ya. Itu kan 3 kali sehari, maka ditambah semua. Dia ini adanya di AGM 1B kalau nggak salah ya. Jadi ditambah semua, tiga-tiganya. Pembacaan pagi ditambah pembacaan siang ditambah pembacaan sore ditambah pembacaan pagi. Sama aja ya. Kalau pada prakteknya dia 3 kali. Dia mati. Ini di AGM 1B. Mana 1B? Sini ya. Nah, di sini ada nih. Penguapan. AGM 1B itu dibaca kapan? Kalau AGM 1B itu dia setiap ujungnya 30 ya. Berarti dia 7.30, 17, 13, 30, kemudian 17.30. Ya memang ada selisih setengah jam. Ada selisih setengah jam dari pembacaan yang 1B. Tapi biasanya kita bacanya sekali aja. Sama aja 30 menit itu nggak ada bedanya kayaknya biasanya. Memang formnya begitu ya. Makanya kadang-kadang kalau di beberapa stasiun pagi itu dibaca 2 kali. Di jam 7 waktu setempat, kemudian dibaca lagi jam 7.30. Ya, gitu ya. Kalau di form AGM 1B 13.30, kemudian ada lagi di pukul 17.30. 17.30 ya. ya. Nah, ini biasanya pada prakteknya pada praktek pengamatan aslinya ya, sebenarnya ini kita split 2 pengamatan. Ada yang pengamatan jam 7.00 waktu setempat dan yang 7.30 waktu setempat. Ya meskipun kalau nggak hujan deras hasilnya nggak jauh berbeda ya. Jadi sini semua ditambahkan. Menambahkannya dari mana? Menambahkannya berarti dia adalah dari ini mendapatkan ini ya. Mendapatkan H, nilai H. H itu adalah beda tinggi. Selisih 24 jam. Di setiap ini kan dia kan diamati beda tingginya. Diamati kemudian dicatat ketinggiannya. Nah, jadi paling gampang adalah membaca catatan dari jam 7 yang saat ini dikurang dengan jam 7 yang kemarin. Jadi ini form risalahnya berupa catatan ketinggian. Beda tinggi 24 jam dari jam
7 waktu setempat. Sekarang dikurang kemarin. Paling gampang begitu ya. Jadi ini sekali lagi, ini dia agak berbeda dikit. Berbedanya di mana? Di sini ada 7.00, ini 7.30 ya. Dia agak berbeda ya. Tambahin deh. Berbeda. Berbeda dengan. Beda dengan yang di form AGM 1B. Ada beda dikit. Kemudian H ini boleh positif, boleh negatif ya. Ingat ya sekali lagi ya, ini boleh H itu bisa bernilai positif atau bernilai negatif. Sah-sah aja ya. Boleh. Tapi E itu harus positif. Kalau P jelas positif, nggak mungkin P negatif itu nggak. Gimana ceritanya? Kapan H itu negatif? Misalnya ya, ketika contoh yang mudah dulu deh. Contoh 1. Masih digaris ya. Contoh 1 ya. Misalnya tinggi ya jam 7 waktu setempat adalah 35 mm. Kemudian tinggi panci sekarang ya. Dia tingginya adalah jam 7 waktu setempat 33 mm. Maka hanya berapa? Ya, hanya dikurangin aja ya. Kurangin dia 2 mm. Kalau positif nggak usah ditulis positifnya. 2 mm. Kemudian tidak ada hujan. Kalau nggak ada hujan berarti P-nya sama dengan 0. Maka E ya. Jadi penguapannya adalah E sama dengan H ditambah P. Sama dengan 2 tambah 0. Sama dengan 2 mm. Itu ya. Gampang ini. Contoh 2. Tinggi panci kemarin ya, jam 7 waktu setempat. Selalu jam 7 waktu setempat ya. Adalah 24 mm. Kemudian tinggi panci sekarang adalah 23 mm. Ada hujan. Hujannya 0,5 mm. Hujan 0,5 mm. Sini aja dah hujannya. Cari H-nya dulu. H-nya berapa? H-nya adalah 1 mm. Kemudian ada hujan 0,5 mm. Maka E adalah, langsung aja sesuai dengan rumusnya ya. Nggak usah dipikir-pikir lagi, langsung masukin rumusnya aja. 1 ditambah 0,5
sama dengan 1,5 mm gitu. Bikin lagi aja. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita pakai yang hanya negatif. Contoh 3. Tinggi panci kemarin jam 7 waktu setempat 43 mm. Tinggi panci sekarang jam 7 waktu setempat 45 mm. Nah, ini langsung hitung aja hanya. Hanya ini adalah minus 2 mm. Kemudian kita dapat informasi ada hujan. Ada hujan. Hujannya berapa? Ada hujan 5 mm. Ada hujan. Selama 24 jam ya. Jadi evaporasinya adalah langsung masukin rumus. Hanya min 2 ditambah dengan 5 sama dengan 3 mm. Gitu ya. Gampang. Nggak sulit. Nah, ini hasilnya ya. Jadi jangan dipikir-pikir dulu. Langsung aja tulis gitu ya. Kan logikanya kan dia naik. Oh, ada yang hilang terus ditambahin 5. Dia naik. Ini boleh. Nah, ada yang nggak boleh. Contoh 4. Dia nggak boleh nih. Tinggi panci kemarin jam 7 waktu setempat adalah 25 mm. Tinggi panci sekarang jam 7 waktu setempat adalah 27 mm. Langsung kita tulis hitung H-nya. H-nya ada min 2 mm. Kemudian ada hujan. Hujannya adalah 1 mm. Maka ketika kita tulis ini adalah min 2 ditambah dengan 1 sama dengan min 1. Ah, ini berarti dia tanda tanya nih. Kenapa bisa negatif nih? Kenapa bisa negatif? Dia tidak boleh bernilai negatif ya. Nggak boleh bernilai negatif. Alasannya ada 2. 1, salah baca ketinggian. Kemarin maupun sekarang ya. Atau 2, percikan masuk ke dalam. Percikan air di tanah masuk ke panci. Ya. Nggak mungkin masuk. Ini saat hujan deras. Kalau nggak hujan deras nggak bisa. Pasti hujan deras, ini hujannya nggak deras. Berarti salah baca dia. Jadi ini kita tulis error. Ini kita dicari dulu penyebabnya nih. Nanti dicek dulu. Nah, kalau misalnya masih negatif ya, berarti kita anggap dia error. Kalau error tidak usah dijumlah dan tidak usah dibagi, dilewatin aja. Ya. Kalau ada 30 hari yang ada error 1 hari, berarti dibagi 29 nanti rata-ratanya. Gitu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Suhu air mah nggak usah diajarin ya, tinggal di maksimum minimum dibagi dengan 2. Maksimum minimum ini dibaca jam 7 ya. Termometer apung. Baca aja jam itu. Ya ini ya. Tuh ya.
Atau bisa juga diambil dari agian 1B ya. Suhu mas air, suhu minimum air ya. Ini ada yang maksimum, ada yang minimum nih. Makanya dia punya dua tabung nih, dua U nih, pipa U dia. Dia ada pipa U-nya di sini. Yang ini tinggi dia maksimum, yang ini 30-an dia maksimum, yang ini 20-an dia ke bawah dia minimum. Oke, sekarang ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Kenapa? Ya. Untuk nilai E-nya kan tadi ada yang positif sama negatif itu kan error kan Pak. Kalau Iya, E-nya jika bernilai 0 gimana Pak? nilai bernilai 0 bisa aja, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi nggak ada penguapan ya, bisa jadi. Itu misalnya hujan terus gitu, bisa aja. Kalau hujan sepanjang hari hujan nggak ada awan, ya sebenarnya sih agak-agak nggak masuk akal sih. Tapi bisa aja terjadi. Nggak ada angin, nggak ada, maksudnya anginnya nggak banyak, kemudian nggak ada sinar matahari, hujan sepanjang hari itu. Hujannya hujan rintik-rintik biasanya. Bisa 0 atau 0, 0, boleh. Kira-kira gitu ya. Masih bisa kalau 0 tuh. Masih bisa. Siapa? Tapi jarang terjadi. Kalau ini sering ya, yang nilai error minus ini sering terjadi nih. Ini pasti musim hujan terjadi nih. Dan ingat jangan sampai luber. Kalau udah luber udah susah dah. Dihitung apanya lagi udah. Kalau udah luber udah nggak bisa dihitung, nggak usah dihitung-hitung. Langsung aja kasih error. Luber kan kelihatan dari bentuknya itu. Pancinya penuh gitu. Dan namanya hujan di Indonesia ya itu bisa aja. 6 jam pernah. Berapa kali taker itu? Banyak banget ya. Bahkan pernah sampai 230-an ya. 6 jam itu. Tembok kantor itu sampai jebol ya di Banjarbaru ya. Karena Banjarbaru kan ya agak-agak turun dia. Jadi air dari atas itu menjebol tembok stakling. Kayak bendungan gitu. Ya itu pernah terjadi, sering terjadi kalau yang negatif ini. Ada lagi pertanyaan? Tentang form panci penguapan? Ini pasti buat nanti di stasiun Klimat. Ada lagi? Ada lagi nggak? Stop, lanjut Pak. Oke, kemudian berikutnya adalah form lisimeter ya. Ya, lisimeter ini PC nih ya. Ini udah PC nih kemarin yang dikali 10/11 ya. 10/11 jangan lupa ya. Kalau PC ini tinggal ikutin aja dikali 10/11 dari pembacaan. 10/11 ya. Dari pembacaan. Kalau udah dikali 10/11 dia sudah setara dengan penguapan evaporimeter panci terbuka ya. Misalnya data open pen-nya hilang. Dari sini bisa ya, udah setara ya. Kalau ini sudah dikali dengan 10/11. Kemudian yang lain adalah lisimeter ya. Lisimeter. Lisimeter ini jenisnya banyak ya. Ada yang dipompa, ada yang di otomatis.
Ada yang kayak gini ya. Ada yang kayak gini ya, macam-macam ya. Ada yang pompa, ada yang otomatis ya. Ya ini yang paling sederhana ya, ditakar ya. Namanya adalah lisimeter. Lisimeter apa tuh ya? Lisimeter itu ya, dia melihat evapotranspirasi yang aktual. Skemanya begini skemanya. Ini ada tanah, tanah dikasih air. Ya. Tanah dikasih air, ya. Kemudian ini ada tanaman di atasnya ya. Kan dia kan mengambil air itu, kemudian dia juga akan melepasnya menjadi akan menguapkannya kan. Jadi ada penguapan dari pori-pori tanah sama dari penguapan dari tanaman ya. Makanya dia evapotranspirasi aktual. Nah, sisa airnya itu dikumpulkan. Gitu ya. Gitu aja ya. Sisa airnya dikumpulkan. Sisa airnya berarti berapa? Itulah selisihnya itu adalah evapotranspirasinya. Gampangnya begitu ya. Makanya di sini rumusnya adalah PE evapotranspirasi sama dengan H curah hujan ditambah S air siraman. Jadi ada hujan, ada siraman di dalam tangki itu. Kemudian dikurang PK air perkolasi ya, yang rembes ke bawah itu. Ya, yang tadi itu ya, gambar di Google tadi. Mana ya? Nah, ini air perkolasi nih yang rembes. Dikurang P, jumlah air untuk penjenuhan tanah sampai tercapai kapasitas lapang. Ya, ini kapasitas lapangnya ya, KL ya. Ini jumlah air penjenuhan tanah. Jadi tanah ini kan dia pori-pori, punya pori-pori. Nah, kalau pori-porinya ini diisi air, daya tampungnya berapa? Itu ya. Maka itu adalah evapotranspirasi aktual. Formnya bagaimana? Formnya adalah begini ya. Air siraman berapa liter? Dilakukan itu sore hari biasanya nih, Mas. Ini nih jam 17 ya. Dilakukan jam 17 waktu setempat WS. Caranya adalah air, misalnya airnya 10 liter. Kita siramkan pelan-pelan pada permukaan lisimeter. Lisimeter biasanya kotak. Kalau yang di Banjarbaru kotak, 1 kali 1 meter ya, yang manual. 10 atau 5 ya. Di sini 5 liter per hari, oke ya, 5 liter per hari ya. Jadi kita pakai air, ada wadah, kemudian kita siram perlahan-lahan ya. 5-10 liter lah batasnya. 5-10 liter. Kalau pas kemarau 10, kalau pas. Kemudian kalau misalnya hujan deras ya, pada 24 jam lalu, maka lisimeter nggak perlu disiram. Syaratnya hujannya harus deras. Deras itu bagaimana? Deras itu lebih dari 10 mm. Lebih dari 10 mm dalam 24 jam. Ya kalau cuma 1 mm siram aja. Kemudian ya ini, jadi ini air siramannya bisa beda-beda ya, 5-10 ya. Hujannya juga bisa beda-beda. Kemudian 4, air perkolasi. Air perkolasi itu air sisa. Kalau yang dia pompanya, dia modelnya model pompa, dia disedot. Kalau dia model manual, dia dari bawah. Jadi taman alatnya agak tinggi. Jadi ada lubang di bawah, kita ke bawah. Ada kerannya di bawah. Air perkolasi selama 24 jam. Jadi disedotnya itu dilakukan pada jam 7 waktu setempat. Tapi ini nggak mungkin sekaligus. Jadi nyiramnya ini agak lama. Agak dibiarin dulu sedikit gitu. Kemudian disedot habis itu. Jadi ini 17 lewat lah. Ini mau jam 6 nih nyedotnya nih. Kemudian ketemulah air perkolasi. Kemudian tinggal cari kapasitas lapangnya. Kapasitas lapang itu berdasarkan jenis tanah.
air penyedotan tanah ya. Ini kapasitas lapangnya. Makanya biasanya sebelum dipakai alatnya itu kita siram dulu. Kita diamkan berhari-hari ya sampai dia tanahnya jenuh. Langsung aja rumusnya berarti H tambah S dikurang PK dikurang P. Tapi kalau sudah lapang kapasitasnya ya P-nya ini dianggap aja udah hilang gitu. Karena di dalam tanahnya ada pori-pori. Makanya jangan sampai dia kering. Kalau kering kita ukur lagi nih berapa. Agak susah ngukur ini. Jangan sampai kering ya. Kalau bisa sih airnya banyak terus. Jangan sampai nggak disiram sehari. Atau kurang dari 5 liter. Gitu aja paling ya. Ini akan susah dihitung kalau dia tanahnya banjir. Kalau udah banjir susah. Di luar dari tangkinya susah. Oke, sekarang kita lihat videonya ada nggak di YouTube ya? Kita lihat ada nggak lisimeternya? Lisimeter. Nah, ini yang sedot. Ya. Modelnya sedot ya. Ada tangki ya. Ini model digital. Nah, ini dipompa dia. Dipompa. Kemudian yang masih jadul. Dan ini udah digital semua ya kalau luar negeri. Ada nggak ya yang masih jadul ya? Kalau yang masih jadul pakai tangki besar ya. Tangkinya 1 kali 1 meter ya. Kotak. Kebanyakan sekarang udah model pompa dan digital. Nggak ada ya, ada. Pompa dan digital. Oke, lisimeter ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Lisimeter. Misinya udah tahu ya. Caranya ya, jangan sampai nggak tahu ya. Ada di sini nih. Intinya selalu disiram, jangan sampai dia tidak ada disiram. Selalu disiram ya. Kalau kecuali kalau hujannya besar, lebih dari 10 mm boleh lah nggak disiram. Karena dia kan 10 mm dalam 1 meter persegi kan dia setara dengan 10 liter. Boleh nggak disiram kalau itu. Kalau awan gampang ya, awan dilihat aja ya. Silakan ada pertanyaan nggak? Hujan juga udah gampang dilihat aja. Nah, sebelum masuk ini ntar aja. Ini susah. Bacanya susah. Ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Belum, Pak. Izin Pak, mungkin bisa dilanjut Pak. Kenapa? Mungkin untuk lisimeternya cukup Pak. Oke. Kemudian berikutnya adalah pengisian form hujan ya. Nah, form hujan ini biasa disebut form A, form B ya. Form A, form B karena dia ada form A dan ada form B.
Ini berasal dari penakar hujan Hellman. Atau penakar hujan otomatis juga bisa. Automatic rain gauge. Teman ini benar-benar khusus di Hellman ya. Bacanya agak susah di Hellman. Kalau di otomatis mah gampang deh. Nggak usah pakai form A, form B. Ya, Pias Hellman. Ada nggak ya di sini ya? Saya punya gambar Pias. Enggak ada ya. Ada. Oke. Ya, Pias Hellman bentuknya kayak gini ya. Ini saya buang dulu. Saya membuat gambar yang paling gampang lah tentang Pias Hellman karena kalian nggak bisa megang Pias itu. Ini udah saya buat nih. Itu apa? Bentuknya kosong kayak gini, yang kosongnya ya. Di atas itu adalah jam 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Sampai jam 7 lagi ya. Kemudian yang vertikal ini adalah milimeternya. Milimeter. Maksimumnya adalah 10. Jadi kalau mau latihan pakai disit 2-nya itu ya. Bikin aja ya. Nah, ini adalah grafiknya, misalnya warna merah. Tintanya sih warna biru, cuman saya kasih warna merah biar kelihatan. Kalau dia Hellman itu kan air masuk ke dalam selang, masuk ke dalam pelampung, masuk ke dalam pelampungnya naik ya. Berarti ketika ada hujan, pergerakan selang antar waktu itu dia naik terus. Ketika nggak ada hujan, berarti air udah nggak masuk lagi ke pelampung, ke dalam tabung pelampung ya. Pelampungnya udah nggak bergerak lagi ya. Ketika nggak ada hujan, gambarnya adalah lurus. Gambarnya lurus-lurus aja ya. Ini berarti dia nggak ada hujan ya. Ini ada hujan, ini nggak ada hujan lagi. Kalau turun, artinya apa? Turun dia sudah sampai 10, kalau masih ada hujan dia turun. Habis turun dia naik lagi nih. Oke, jadi dari titik ini ya, dari jam 10 lewat sedikit ini ya, sampai dengan jam 11 kurang sedikit, itu masih terjadi hujan. Bahkan sampai dengan jam 12 lebih sedikit. Sedikitnya segimana ya? Setiap satu subgrade ini ya, subgrade ini ya, dia bernilai 10 menit ya. Ini kan 11 sampai 12. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Berarti satu kolomnya ini 10 menit. Jadi membacanya adalah dari jam 10 lebih. Ya, kalau gini lebih 5 lah ya. Dari jam 10 lebih 5 sampai dengan jam 12 lebih 10 ya, itu masih ada hujan ya. Kemudian kalau udah datar dia nggak ada hujan lagi. Dan ini ada hujan lagi. Ini terus ada hujan terus nih. Dari jam 13 lebih 20 sampai jam berapa? 16 lebih 25 dia masih ada hujan. Selebihnya nggak ada hujan. Karena selebihnya datar ya. Gitu ya. Saya ngerti ya?
Kalau garis datar artinya nggak ada hujan. Setiap garis mendatar, ini datar, nggak ada hujan, nggak ada hujan, nggak ada hujan, nggak ada hujan. Kalau turun artinya turun, naik lagi masih ada hujan. Pokoknya tidak menjumpai garis datar di jam itu artinya dia masih ada hujan. Paham nggak sampai sini? Siap, paham, Pak. Oke, gimana cara menghitung hujan satu hari? Ya, hujan satu hari itu berarti dihitung dari jam 7 sampai jam 7 ya. Ini jam 7 sampai jam 7 ya. 7-nya 7 waktu setempat pastinya. Local time, waktu setempat. Cara menghitungnya adalah dengan nggak usah pusing-pusing ya. Hitung yang sampai mentok 10 dulu, ada berapa? 1 nih, mentok 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 ya. Ada 5 yang mentok 10, berarti 5 kali 10, 50. Oke, sisanya masih ada nggak yang naik lagi setelah yang mentok terakhir? Masih ada naik. Di sini ya. Ini berarti 2,1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,6. Berarti 50 tambah 2,6. 52,6 ya. Ini hujannya adalah 52,6. Selama satu harinya. Ini terakhir di sini hujannya. Ini udah nggak ada hujan lagi. Gitu ya. Jadi jangan dilihat ini berapa ya. Nggak usah gitu ya. Kalau hujan satu hari ya dari jam 7 sampai jam 7. Hitung aja nih 1, 2, 3, 4, 5, 50. 52. Ini ada komanya 6. Ya, 52,6. Caranya gitu. Hujan dari halamannya begitu. Kemudian antar waktu itu dia punya ciri khas hujan yang tidak lebat dan yang lebat. Bedanya dari mana? Bedanya adalah semakin rapat. Ya mentok-mentok ini semakin rapat nih. Ini kan mentok ini rapat nih. Nah, ini rapat banget nih. Ini rapat banget nih. Semakin rapat itu berarti dia semakin lebat. Artinya dalam satu waktu nih 13 sampai 14 ya. Ini terjadi hampir 20 mm hujannya. Hampir 20 mm. Kalau yang ini gimana? Yang ini kan dia kan cuma ada 1 ya. Kalau yang ini gimana? Ya ini agak landai. Kalau agak landai, semakin landai berarti hujannya semakin tidak lebat. Yang paling landai yang mana? Yang paling landai yang ini. Ya ini berarti kira-kira hujannya rintik-rintik lah. Landai kemiringannya ya. Kalau udah gini kan curam deh. Banyak lagi ya. Di antara ini ya, yang kiri, yang tengah sama yang kanan ya. Yang paling landai adalah yang kanan, berarti yang paling sedang yang ini. Yang paling tidak lebat yang ini. Yang paling lebat yang mana? Kiri, tengah, sama kanan. Yang paling lebat, yang paling curam ini. Ini berarti lebat di antara yang tadi, 3 garis tadi. Tapi yang lebih lebat lagi nih, ini paling lebat ya, karena dia 2 kali puncak dalam waktu 1 jam. Oke, sampai sini jelas nggak? Karena kalau nggak bisa baca ini, nggak bisa ngisi tabelnya. Jelas nggak sampai sini? Izin, Pak. Ya gimana? Izin, Pak. Tadi kan menghitung curah hujannya dicari yang lebih dari yang sampai 10 itu kan ada 5. Iya. Ditambah yang 1 itu yang mana, Pak? Yang 1 itu kalau setelah 10 yang terakhir nih, 10 yang ini kan nggak terakhir ya. Yang terakhir kan yang ini. 10 yang terakhir itu masih ada sisa. Sisanya yang ini udah ini. Jadi hanya yang terakhir aja, Pak, yang ditambahin, Pak. Setelah yang terakhir ya. Oh iya. Ya, ini kan berarti kan dia kan udah naik turun sebanyak 5 kali, kemudian sisanya. Ya, yang ini sisanya. Ini kalau masih ada hujan lagi, ya berarti ini ditambah dengan yang ini yang terakhir. Ini kan karena udah nggak ada hujan ya.
Misalnya ini masih ada hujan misalnya. Misal masih ada hujan. Nah, kalau gini gimana? Kalau gini ya udah berarti ini kan 10 yang terakhir. Iya kan? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 50. 50. Sisanya aja berapa? Sisanya sampai jam 7 nih. 8. Ya udah berarti 58. Yang ini gitu ya. Jadi peak yang terakhir itu di mana? Peak yang terakhir ya. Peak yang 10 terakhir kemudian peak yang terakhir. Puncaknya ya. Ini 58 nih. Kalau ini saya geser gini. Kemudian gini, jadi 56 ya. 56. Peak yang terakhir ini. Gitu ya. Bisa ngerti ya? Cara ngitungnya ya. Siap, terima kasih Pak. Kalau kalian lihat grafiknya, banyak banget yang tegak-tegak itu ya. Itu artinya hujannya banyak banget. Bayangkan aja saya pernah ada itu hujan sehari itu 250-an lah. Berarti ada 25 spike ini ya. Ini kan baru 5 ya. Ini ada 25 ya. Banyak banget. Sangat banyak. Bahkan kadang-kadang saking cepatnya itu dia klep dari pelampungnya itu nggak bisa nulis ini tintanya ya. Saking cepatnya ya, naik turun gitu. Jadi kayak disiram dengan ember gitu, dengan gayung dari atas itu. Nah, cara bacanya gimana? Cara ngisi tabelnya gimana? Ini agak lumayan ribet ya. Pada form A, ya, form hujan tipe Hellman A ya. Kita lihat di sini ada bacaan jumlah pada masing-masing periode waktu. Ya, ini saya zoom aja. Aduh, nggak ada yang bagus gambarnya. Ntar saya cari dulu. Di sini kali dia yang bagus. Nggak ada ya formanya ya. Waduh, nggak ada lagi. Masa nggak ada ya? Form A. Oke, M ini. Tadi. Iya. Nah, ini nih. Pada form A ya. Ini jelas. Ada bacaan jumlah pada masing-masing periode waktu dalam milimeter. Ini ada periode waktu 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120, 3, 6, 12. Ini adalah jumlah akumulasi setiap periode waktu. Akumulasi hujan setiap periode waktu dari jam 7 sampai jam 7. 7 yang kemarin sampai 7 sekarang. Kalau lagi ya, ini kalau yang bingung nggak ngerti bedanya. Kalau yang lost dia nggak ngerti bedanya nih. Yang kiri ini adalah jumlah akumulasi curah hujan pada periode waktu, yang kanan ini adalah pada jamnya. Artinya adalah yang kanan ini fix jamnya, 16, 17 berapa, 17, 18 berapa. Yang kiri ini nggak fix. Dia berjalan. Dari jam 8:30 sampai 9:30 1 jam. Jadi nggak mesti dari jam 9 sampai jam 10.
Dari jam 9:05 sampai jam 10:05 1 jam hitungannya. Nah, hati-hati nih. Yang paling susah baca yang kiri. Yang paling gampang baca yang sebelah kanan ini. Jadi yang kalian baca dulu yang ini nih, yang gampang dulu. Yang gampang dulu gimana ya? Isi aja. Ini tinggal diisi doang. Gampang. 7:08 di zoom aja di sini. Dari jam 7 sampai jam 8 ada hujan sebesar 4,5. Ya, tulis aja 4,5 gitu. Dari jam 8 sampai jam 9. Jangan dilihat akhirnya aja, dilihat ini. Pangkalnya juga, tadi 4,5. Sekarang adalah 5,1. 5,1 kurang 4,5 berapa? 0,6 berarti. Kemudian 9:10, ini datar, rata. Nggak ada hujan. Strip. Gitu ya. Nah, gini ya. Jadi dilihat di akhir, di garis akhir dan di garis awal. Awas kalau nggak bisa ya. Ini harus bisa nih. Itu dulu ya. Ini di TTP-nya bentar. Kalau dia tidak ada hujan ditulis strip. Mana ya? Tidak ada hujan ditulis strip. Strip. Itu aja aturannya ya. Oke, yang dimaksud dengan curah hujan periode waktu ialah banyaknya curah hujan yang dapat dibaca dari grafik pada bias hujan untuk periode itu. Jadi hujan yang terjadi dalam periode itu bisa terputus-putus atau selang-seling, bisa juga terus-menerus tanpa berhenti. Jadi nggak perlu lihat terus-menerus putus atau terus-menerus. Pada yang sebelah kiri ya. Untuk mempermudah mencari hujan terbesar maka menggunakan penggaris biasanya. Ada penggaris nggak? Kalau di stasiun ada penggaris atau potongan kaca, potongan kertas, sorry. Yang ini gampang ya, ini tinggal dijumlah aja ya. Ini kalau ini nggak ngerti kebangetan banget ya. Baca begini nih. Ini jangan dibaca 8 sampai 9 berapa? Oh 5,1 salah ya. Jam 8 ini awalnya di sini nih. Jam 9 awalnya di sini. Berarti 5,1 dikurang 4,5 gitu ya. 10 ke 11. Jam 10 itu dia ada di 5,1. Jam 11 itu dia ada di 20. Sorry, ini dulu ya. Ini 5,1 ke 10. 5,1 ke 10 itu perlu 3,9 ya. 4,9. Berarti ini 4,9 ditambah 10. Ya, ini 10 ini utuh dari bawah ke atas 10. 4,9 tambah 10, 14,9. 14,9 ditambah 0,3. 14,9 tambah 0,3 berarti 15,2. Ya, berarti 10 ke 11 ini adalah 10 ke 11 adalah 5,2. Gitu ya. Ini saya delete dulu deh. Ntar saya kasih tugas saja buat baca. Oke ya, 10 ke 11 adalah 15,2. Kemudian 11 ke 12. 11 ke 12. 11 ke 12 berarti di sini 0,3. 12-nya adalah 2,8 ya, 2,8. 0,3, 2,8. Berarti 2,8 kurang 0,3, 2,5. Gitu. 12 ke 13. Awas, di sini ada hujan dikit di sini nih. 13 itu ada di 3,0, 2,8. Berarti 3,0 kurang 2,8, 0,2. Gitu ya. Saya rasa gampang yang kanan. Yang sulit itu yang kiri yang sulit nih. Ntar ini di kanan ini dijumlah, yang ada nilainya dijumlah. Kalau yang strip-strip itu dianggap 0. Ya. Jumlah 24 jam. Jumlah aja. Gampang. Yang susah yang kiri, nih susah nih. Susahnya di mana? Ini karena ini bergerak, jadi harus cari yang paling besar. Jumlah pada masing-masing periode waktu dalam milimeter. Jumlah pada masing-masing periode waktu dalam milimeter yang paling besar, intensitas maksimum. Caranya pakai penggaris nih. Saya punya penggaris nih.
5 menit. 5 menit. Yang pertama kan 5 menit isiannya nih. 5 menit. Berarti kalian cari di antara setengah kotak ini, setengah kotak, mana yang paling curam atau yang paling banyak spike-nya. Nah, sini kelihatan yang paling curam itu, yang paling banyak spike-nya yang mana tuh? Setiap 5 menit ya. Paling susah ini. Yang paling spike ya, atau yang paling curam. Curamnya itu bukan yang ini ya, ini curam turun nih, curam naik. Ini kita punya ini. 1, kita punya 2, kita punya 3, kita punya 4. Wah ini nih, yang ini yang paling curam nih. Ini curam banget nih. Ini curam ya, kita anggap berapa nih, curam banget nih. Yang 1 itu dia dari tengah sini berarti kan habis ya. Sampai dengan 3, dengan 4, 4. Yang 1 lagi dari sini 10 dikurang dengan 4, 6. Berarti yang paling curam adalah 6 mm. Dari mana 6 mm nih? Dari sini nih. Dari waktu pukul 13, 1, 2, 3, 4. Dari pukul 13.40 sampai dengan 13.45. Ya, 13.40 di sini, titik ini. Ya dari 4 nih. Sampai dengan 13.45. 13.45 di titik 10. Berarti 10 kurangin 4, 6. Jadi yang paling curam adalah 6 mm. Maka ditulis 6 mm di sini, 6. Gitu ya. Kemudian yang 10. Yang 10 dicari lagi. Berarti dari 1 balok kotak gini, atau dari setengah ketemu setengah. Setengah ketemu setengah kan 10. Atau dari garis ketemu garis juga 10. Yang paling curam, yang mana? Yang paling curam itu biasanya ikut dengan yang 5-nya tadi, nyambung. Kita anggaplah dari 13.35 sampai 13.45. 13.35 sampai dengan 13.45 itu adalah puncak ketemu puncak, berarti 10. Ya. Puncak bertemu dengan puncak berarti 10. Cari lagi, ada nggak yang lebih curam? Ini ya. Ini sama juga 10 ya. Ini bawah ketemu bawah juga 10. Ada nggak yang lain? Ya nggak ada ya. Ya udah berarti tulis saja 10. 10. Pada yang 10 menit, 10 mm. Kalau pada 1 kotak ini terdapat 2 puncak, itu dia 20. Penuh ya, misalnya full to full dari bawah sampai bawah. 20. Karena melihatnya susah, maka kita pakai bantuan penggaris. Kalau nggak kertas dipotong-potong. Biasanya saya taruh gini nih. Ini saya geser nih. Nah, ini saya geser biar dia mengapit 10 menit. Kemudian kita lihat nih. Yang mana yang paling banyak? Cara ngeliatnya gimana? Cara ngeliatnya gampang. Geser aja nih. Biar mata kita nggak pegel ya. Nah ini kan dapatnya garis kecil nih. Garis kecil ya. Segitu ya. Belum banyak, belum banyak, belum banyak, belum banyak. Ya segitu. Hitung dulu. Ah, segitu tuh masih 5 mm kan. Ini 10 menit ya. Masih sedikit nih. Ini juga masih dikit. Ya, ini cuma dari 7.30 ke 10 ya. Nah, ini kalau di sini, kalau kita geser-geser terus saja kita cari yang paling banyak. Ya. Nah, ini ketahuan nih. Ini dia dari 9,5, dari 3 ke 9,5. Masih kurang, masih ada nggak? Nah, ini nih. Ah, ini ketemu nih. Ini puncak ketemu puncak nih. Dari puncak ke bawah ke atas lagi. Gitu ya. Caranya gitu paling gampang. Gampang banget kalau udah pada penggaris itu ya. Kemudian 15 menit. 15 menit berarti penggarisnya kita jarakin lagi ya. Kita jarakin lagi separuh kotak. Yang agak jelas sedikit ya.
Ini dia separuh kotak. Kemudian ini adalah full kotak. Ini 10, 15 menit. Nah, kemudian kita cari lagi dari awal. Ya, biasanya areanya nggak jauh-jauh dari sini ya. Kalau misalnya ini masih satu sequence kejadian ya, satu sequence itu dari mana? Dari dia datar ketemu datar ya, satu sequence. Kalau yang di sini kan dia kan nggak nangkap nih, dia nggak nangkap lebih dari 10, nggak bisa dia, nggak nangkap kan lebih dari 10 dia. Nah, kalau ini nangkap dia. Nah ini nih ada nih. Ini nggak sampai 10. Ah ini ada nih sedikit. Oh yang ini ternyata. Ya, ini ada dua nih pilihannya. Ada yang ini, ya dari atas ke bawah ke atas lagi 10. 10 ini lebihnya 1, lebihnya 0,1 berarti 10,1. Kemudian ini opsi keduanya ada dari ini atas ya ke sini 10. Ini ada lebihnya nih. Lebihnya ada sekitar berapa ini? Dari 7,2 ke 10. 7,2 ke 10 berarti kurangnya 2,8. Berarti 12,8. Ada yang 12,8 ternyata dalam 15 menit. Kemudian ditulislah di sini 12,8 15 menit. 12,8. Nah, nulisnya itu jam akhirnya ya. Jam akhirnya itu kan jam 7 tanggal berapa sekarang? Tanggal 11. Berarti nanti tulisnya di sini. Tanggal 11, jangan tanggal 10, tanggal 11. Jam 7 akhirnya itu tanggal 11. Sorry. Sini ya, tanggal 10 ya. 7 akhir, 7 akhir, 7 akhir. Nah ini. Nah, kita cek dulu lah. Nulisnya di tanggal yang mana? Nulisnya agak lupa saya tanggal yang mana nih. Tanggal. Nah, untuk tanggal 24 berarti pembacaan curah hujan dimulai dari tanggal 7, tanggal 23 sampai jam 7.24. Oke. Kemudian isi tanggalnya. Oh ya, bener ya. Oke, berarti di tanggal 11 nih ya. Nah, ini tanggal 11 ini jam 7-nya ada di sini. Ya. 7 tanggal 11 berarti ketemu dengan 7 tanggal 11. Ya, berarti ini tanggal 10-nya nih. Ini tanggal 11-nya. Biar sama, biar sinkron nanti ketika di total. Oke ya. Jadi ditulis pada tanggal dicabut bias diganti. Kemudian lanjut pada 30 menit. Ya, 30 menit berarti kita lihatnya yang bergerak 30 menit. 30 menit 10, 20, 30.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, 30 menit penggarisnya digeser lagi. Ini agar ada 3 kolom. Sekali lagi ini dia bergerak ya. Jadi jangan dipatah-patah, terusin aja jalannya gini. Nah, mana yang paling banyak ya? Ini segini ya. Ini sekitar ya hampir 10 ya. Dia nggak jauh-jauh dari area ini. Nah, ini kayaknya paling banyak ini. Yang di tengah ini udah 10. Kemudian ini dari 3 ke 10 berarti 7. 7 tambah 10, 17. 17, kemudian ini ada komanya di sini. Komanya ini koma 2. Ya, 17,2. Gitu ya. Ada lagi nggak yang lebih hebat dari itu? Nggak ada ya. (17,2) dapat. Maka ditulislah di sini 30 menit 17,2. Dan seterusnya 12 jam. Hingga yang paling besar 12 jam. 12 jam gimana? Ditaruh di 12 jam. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, baru 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini 12 jam. Kita gerakan ya. Mana yang paling banyak? Apakah ini? Atau ini? Nah, pilihannya ada 2 nih. Yang ini atau yang ini. Hitungnya gampang aja ya. Nah, dia kan dari bawah, dari 0 sampai dengan jam 19, ini berarti jam 19 ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 50. Ini ada 1,5. Berarti ada 51,6. Oke. Kemudian kalau digeser yang ini, sininya lagi. Ini dari 1 ke 10, berarti 9. 9, berarti ini 9, 10, 20, 30, 40. 49 ditambah dengan 2,6. 49 tambah 22,6. 51,6. Sama ya? Sama nggak tadi? Sama nggak? Nggak pada ngeliatin ya? Sama, Pak. 51,6. Ini 51,6. Sama ya? Berarti dalam waktu 24 jam dia menghasilkan 51, dalam waktu 12 jam dia yang paling tinggi adalah intensitasnya 51,6. Gitu caranya ya. Dan kemudian ini ditulis tanggal dan intensitas maksimum. Ini intensitas maksimumnya berapa, tanggalnya berapa. Mana ya? Tanggal dan intensitas maksimum. Jadi dalam 1 bulan itu paling besar berapa? Maka ditulislah
Tanggalnya berapa, jumlahnya berapa. Cuman yang di atas itu yang mana ya? Saya agak lupa nih. Yang di atas itu kalau nggak salah tanggalnya dulu atau intensitas maksimumnya dulu, agak lupa saya. Oh iya, berarti tanggalnya dulu nih. Yang di kotak pertama di sini adalah tanggalnya dulu. Kemudian bawahnya adalah intensitas maksimum. Kan tanggalnya, tanggal sesuai tanggal ini. Kemudian kalau yang di sebelah kanan, ini adalah jumlah, di jumlah. Kemudian yang maksimumnya berapa, yang paling tinggi dari nilai-nilainya. Oke. Kemudian yang ada di belakangnya adalah form B. Ya, form B itu adalah form koreksi. Jadi Hellman ini dikoreksi. Dikoreksi ya. Dengan apa? Dengan penakar hujan observasi. Jadi kita patokannya adalah OBS yang benar. Karena itu benar-benar ditakar. Nah, mencari faktor koreksinya gimana? Ya, caranya adalah yang pertama ya. Dari jumlah yang ada di sini ya, yang ada di kanan ini, yang kanan ini ya, ini jumlah, ini dipindahkan. Dipindahkan kemana? Dipindahkan ke sini. Pias. Kemudian dimasukkan data observasi. Di kiri data observasi, di kanan adalah pias. Oke. Kemudian faktor koreksinya adalah observasi dibagi dengan pias. Ini dibagi dengan ini. Ketemulah faktor koreksi sehingga ya yang ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini ya, jumlah hujan tiap-tiap jam ini dikali dengan faktor koreksi yang ada di sini. Hasilnya ditulis di sini. Di atas ini, di atas form B. Ya. Kemudian ya, yang di sebelah kiri ini dikalikan dengan faktor koreksi, yaitu adalah observasi dibagi dengan pias. Hasilnya ditulis di sebelah bawah dari form B. Ini form B ini. Form B. Kemudian ini juga dikoreksi ya. Hasil koreksinya yang maksimum berapa? Tanggalnya sih tetap ya. Maka sudah jadilah form A dan form B. Cara koreksinya gimana? Tadi ya. Misalnya oke, misalnya pada tanggal 11 tadi ya. Itu curah hujan dari Pias Helman. Pias Helman berarti dari jam 7 WS ke 7 WS ya. Itu adalah 24 mm. Kemudian curah hujan dari OBS ya, sama dari jam 7 waktu setempat ke dalam jam 7 waktu setempat adalah 22 mm. Oke, berarti FK ya. Faktor koreksinya adalah CHOBS 24 jam dibagi dengan CH dari Pias Helman. Sama dengan 22 dibagi dengan 24. Ini ya. Berarti ya, jadi ya, CH Helman terkoreksi ya, adalah 24 mm dikali dengan 22 sama dengan 22 ya.
Ya ini ya, pasti ikut ini. Gitu ya. Kalau misalnya besoknya, misalnya ini dalam 1 bulan ya. Ini rata-rata ya, rata-rata. Ini di rata-rata ya. Sorry, bentuknya nggak gini. Sigma kemudian dibagi dengan N. Dibagi dengan N bulan. Misalnya ketemulah biar nggak sama hasilnya ya. Dalam 1 bulan ya, ini 1 bulan ya. 1 bulan. Misalnya ketemulah faktor koreksinya adalah 11/12. Ya. Maka kita carilah dikoreksi dengan angka 11/12. 11/12. Sama aja ya. Karena tadi ini ya. Berarti jangan 11/12. Ya, nggak bisa di ini ya. Bisa diiris. Bilang aja nggak mau deh. 13/12. Berarti 24 mm dikalikan dengan 13/12. Berarti dia adalah 26 mm. Gitu ya. Gitu ya caranya ya. Curah hujan terkoreksi. Nah, sekarang ya, tugas kalian adalah tadi ya, membaca pias ini ya. Misalnya ini kita pakailah tanggal 12 November 2020. Nah, kalian nanti ini kan tadi kan hujannya kan sekitar ada 56. Nah, ini CH Ops-nya tercatat 59 mm. Dari tanggal kemarin sampai tanggal yang sekarang ya. Berarti ini tanggal 7, tanggal 11. Ini 7 tanggal 12. Tugasnya adalah masukkan ke dalam form A dan form B. Formnya bikin sendiri. Coba kalian tiru nih formnya nih. Nah, tiru formnya ini ya. Dalam Excel, kemudian kalian bikin sendiri. Masukkan yang tanggal ini saja. Nah, buat latihan baca. Karena saya sebenarnya punya piasnya. Cuman piasnya ini kalau saya foto kayaknya lama banget nih. Banyak banget. Jadi kalian baca aja nih, satu nih. Latihan ya. Bukan tugas ya, latihan lah. Latihan. Kira-kira ada nggak yang ingin tanyakan? Izin Pak, saya masih bingung yang soal waktunya tadi Pak, yang dari tanggal 10 itu Pak. Waktunya ya. Oke, jadi misalnya ya, kita tadi pagi ngambil pias. Ya. Tadi pagi ngambil pias, berarti kan piasnya dicabut jam 7 waktu tanggal 11. Tadi pagi ngambil pias. Berarti kita menyamakan dengan jam yang di ujung ini nih. Aduh, ini nggak bisa diblok ya.
Ini lurus. Nah, ini harus tanggal 11 ya. Yang tanggal 11 yang di sebelah sini nih, jam 7 tanggal 11. Ini jam 7 tanggal 1, jam 7 tanggal 2, jam 7 tanggal 3. Tanggal pias itu dicabut. Tulisnya di sini. Jangan dibalik jam 7-nya yang ini ya. Bukan yang ini, tapi yang ini di ujung nih. Ya. Kalau yang ini jam 7 sampai 8 ini artinya adalah jam 7 sampai 8 tanggal kemarin ya. Karena kan piasnya ditinggal 24 jam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar jumlah terakhir di jam 11 ini dia identik. Ini dia setara dengan pengukuran OBS tanggal 11 jam 7 tadi gitu. Jadi ditakar. Kalau tadi tugasnya tanggal 12, berarti di ujung sini harus tanggal 12. Jam 6 sampai 7, 12. Gitu ya, harus jajar ya. Jangan ditaruh tanggal 11, salah. Kira-kira gimana? Masuk akal nggak? Ngerti, Pak. Ya, jadi ini adalah yang di atas ini adalah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kalau ini bingung ntar. Ini kan karena ngelewatin tengah malam. Ini kemarinnya lagi. Gitu ya. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Udah jelas? Jangan sampai ada yang bingung. Gimana? Jangan sampai ada yang bingung. Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Pak. Oke. Oke, kalau sudah jelas ya sudah. Dikerjain aja latihannya ya. Nanti sore kuliah sampai jam berapa hari ini? Iya, Pak. Kita ada kuliah. Izin Pak, untuk hari ini hanya kuliah Bapak, Pak. Gitu ya. Ya udah ntar siang kita sambung lagi ya untuk yang masalah apa yang paling banyak kurangnya. Pemodelan aja deh. Ya. Itu ya. Ya siangnya disambung jam 2 lah, kira-kira jam 2. Siap, Pak. Izin, Pak. Iya, apa? Untuk pembentukan kelompok mata kuliah ini kan dari Bapak. Nah, itu bagaimana, Pak? Kayaknya terserah deh kemarin. Siap, Pak. Nanti pembagian babnya ya? Pembagian babnya ya? Pembagian kelompok. Iya. Nah, pembagian babnya ya udah nanti kalian ini aja. Berdasarkan TTP yang ini aja. TTP yang terbaru itu. TTP yang terbaru itu. Nanti kalian bagi-bagi TTP yang baru itu kan isinya ada berapa nih? Ada berapa form ya? Ini saya share screen nih. Saya lihat ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, dua orang berarti ini. 26 kan? Iya, Pak. Ya. Jadi teknis pengamatannya gimana, kemudian pengisian formnya bagaimana gitu. Baik, Pak. Lalu kan untuk kemarin kata Bapak ada tugas untuk membuat video performnya. Itu jadi, Pak? Tugas apa? Tugas membuat video tutorial pengisian form. Nah, itu jadi apa enggak, Pak? Jadi bukan tutorial ya. Tutorialnya itu tutorial ketik aja. Baik. Nggak video, tutorial ketik. Baik, Pak.
Maksudnya tutorial itu bukan tutorial video, susah tutorial video bikin. Langkah-langkahnya step by step yang ada di sini, kalian ulas lagi dengan cara flow yang benar ya. Ini kan ada AGM ya. AGM itu kan melibatkan beberapa orang nih. Itu bagaimana nanti penyusunnya? Jadi yang penting pembagian teori-teorinya yang ini ya. Ini harus kalian pelajari masing-masing ya. Kemudian ini kan formnya luar biasa banyak ini formnya nih. Dari waktu setempat, dari apa ya. Jadi seperti membuat TTP ini ke dalam buku gitu ya. Ini kan berantakan isinya nih. Ini di mana ya. Ke dalam buku gitu. Yang tugasnya itu ya kalian bagi sendiri aja. Yang mau ngerjain form AGM 1B siapa, AGM 1A siapa ya. Kemudian ada lagi misalnya form hujan tadi siapa. Ini siapa ya, kalian bagi sendiri ya. Yang paling terakhir adalah form fenologi ini. Habis ini kita tinggal kelembaban tanah ya. Kelembaban tanah, kemudian dan fenologi. Tinggal itu ya. Kan ada teorinya kadang-kadang. Masukin aja seluruhnya ya. Membuat ini menjadi buku. Ini kan udah dalam TTP kan. Tapi kan ini kan berantakan banget isinya. Gitu. Gimana, jelas? Jelas nggak? Bukan tutorial video kan ya? Susah tutorial video. Step by step. Step by step aja. Step by stepnya udah ada di sini. Cuman di sini kadang-kadang ada yang ngacak. Ada yang ngacak. Oke, terus kita ketemu lagi jam 2. Ini saya close dulu ya. Izin Pak, untuk absennya belum Pak? Oh iya, absennya ya. Adit, ada Adit. Hadir Pak. Fauzan ada. Asma ada. Karisma ada. Gilang ada. Fatnan ada. Hafiz ada nggak Hafiz nih? Siap, hadir Pak. Lutfi ada. Zaki ada juga. Sultan ada nggak Sultan? Ada ya? Siap, ada Pak. Siap, hadir Pak. Oh iya deh. Oke, sampai ketemu lagi ntar siang insya Allah ya. Siap, terima kasih. Pak.